Oke. Semua baik. Amin. Karena Tuhan baik. Tahukah saudara, kita disuruh bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Coba baca lagi ayatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Betul nggak? Jadi nggak ada alasan buat kita nggak bersyukur. Yang membedakan adalah ketika saudara bersyukur dalam keadaan tidak baik, saudara sedang melatih iman saudara. Oke? Untuk bersyukur dalam keadaan yang sulit. Tapi saya nggak ngomong itu hari ini. Mari kita lihat. Tema kita bulan ini tentang kekudusan. Dan saya berpikir kekudusan ini seringkali salah dimengerti dengan kesalehan agamawi. Ya, atau kekudusan yang palsu. Kita seringkali diajar bahwa hidup kudus berhubungan dengan simbol-simbol atau penampilan agamawi. Jadi kalau kita mau hidup kudus, kamu gak boleh nonton TV. Ya, zaman dulu saya masih ingat waktu kita bertobat kita diajar, gak boleh dengar lagu dunia. Itu sesat. Saudara mungkin gak masuk generasi itu. Yang pernah dapat hal itu angkat tangan? Iya kan, banyak ternyata. Kita pernah diajar seperti itu. Dan kita dengan taat kita lakukan. Tapi tentunya kita bertumbuh dalam pengertian kita dengan Tuhan. Dan hari ini saya ingin bawa saudara mengerti kekudusan yang Yesus berusaha tunjukkan buat kita. Dan karena itu saya akan sedikit lompat-lompat buat saudara. Kita lihat ini. Yohanes 1 ayat 14. Lalu kita lompat ayat 16 sampai 17. Ya. Yohanes 1 ayat 14 ayat 16 sampai 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus dia datang sebagai firman yang menjadi manusia. Dan Alkitab berkata gini, dia penuh dengan kemuliaan. Ya, yaitu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia adalah kemampuan Allah, kemampuan ilahi yang diberikan buat saudara dan saya untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara sedang melakukan kehendak Tuhan, ada kasih karunia buat saudara. Ketika saudara dan saya mau belajar taat, saudara ada kasih karunia untuk itu. Karena kita nggak mungkin bisa taat sepenuhnya sama Tuhan kalau kita nggak menerima kasih karunia. Ya. Nah, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi saya mencoba dari ayat ini, ketika saya merenungkan kembali ayat ini, ternyata Yesus menyatakan kekudusannya dalam dua hal. Kasih karunia dan kebenaran. Makanya saudara perhatikan, ketika Yesus 2000 tahun yang lalu datang, dia kudus, setuju? Betul? Tetapi dia kekudusannya tidak menjauhkan orang atau membuat orang ketakutan untuk mendekat pada dia. Sementara kita gereja, karena kita berusaha hidup kudus, kita menjauh, menyingkir dari banyak hal. Sampai ada yang tinggal di hutan. Di sini nggak ada.
Kekudusan Tuhan itu penuh dengan yang namanya kasih karunia dan kebenaran. Makanya perhatikan, kemanapun dia pergi, orang-orang berdosa itu suka datang mendekat. Saudara, kekudusan itu punya daya tarik. Bukan daya tolak. Tapi seringkali gereja Tuhan menerapkan kekudusan yang salah sehingga kita dianggap jadi orang aneh. Di sini gak ada. Karena yang Yesus tunjukkan buat kita, nanti saudara bisa belajar di kitab Injil. Setiap kali dia ketemu orang, dia gak hakimi mereka, dia cuma duduk makan. Dia ngobrol sama mereka. Kekudusan yang ada di dalam dia itu mengalir dan mengubah orang. Karena tadi kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran Tuhan tidak menghukum atau menghakimi orang. Kebenaran Tuhan menarik orang datang untuk bertobat. Saya masih ingat dia ketemu Petrus pertama kali. Petrus semalam-malaman buang jala. Gak dapat apa-apa. Dia pulang kosong. Besok pagi dia ketemu Yesus. Yesus bilang sama dia, bertolaklah ke tempat yang dalam. Buang jala. Yesus gak khotbahin dia. Yesus gak tegur dia. Enggak. Yesus cuma ngomong. Tebarkanlah jala. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Kalau saudara baca, saudara mungkin gini. Apa sih? Waktu saya renungkan kembali, saya ngerti. Ternyata kekudusan Tuhan itu narik orang. Menyadarkan orang akan kasih karunia dan kebenarannya. Tapi gereja menerapkan kekudusan. Membuat orang merasa mereka itu seperti dihakimi. Tadi pagi saya kasih ilustrasi. Saudara, seringkali saya perhatikan termasuk saya. Kita itu suka menilai orang hanya karena kita lihat penampilannya. Saudara siap gak kalau ada orang yang masuk gereja pakai celana pendek, sandal jepit, kaos, mungkin kutungan, badannya penuh tato. Saudara gak biasa kan? Lalu kita akan melihat, biasanya kalau orang model begini masuk, kita gak ngomong, tapi tatapan kita itu ngomong banyak hal. Kita begini. Habis begini, saudara mulai kode sebelah. Tahukah saudara, itu mentalitas yang kita bangun bertahun-tahun di gereja. Makanya seringkali orang yang merasa berdosa, mereka gak mau ke gereja. Kenapa? Karena mereka merasa gak layak. Gak layak bukan karena Tuhan hari, gak layak karena kita hakimi. Saudara siap? Kalau ada yang masuk pakai cowok anting-anting, hidung, di dagu. Saudara siap? Kalau Tuhan kirim, gimana kita merespon? Yang masuk rambutnya merah, kuning, hijau, kayak lagu. Padahal kita lupa kita pun dulu hanya beda penampilan, kita pun sama. Nah, saya percaya Yesus dia datang, dia membawa sebuah pengertian yang baru tentang kekudusan Tuhan. Tuhan itu kudus. Karena kekudusannya dia nggak kompromi sama dosa.
Tetapi bukan berarti dia menolak dan menghakimi orang berdosa. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Setuju? Kasih tahu sebelah. Siap. Siap apa? Kalau yang masuk model begitu, kita terima dengan kasih. Amin. Setuju? Jadi kalau ada teman-teman saudara yang model begitu, ajak datang gereja. Ya. Gitu. Amin. Kasih karunia-Nya memampukan kita untuk menjalani hidup benar dan kudus. Kita akan belajar bedanya kekudusan Yesus dengan kekudusan pemuka agama, ahli Taurat. Ingat, ahli Taurat itu patokannya perjanjian lama, hukum Taurat. Mereka melakukannya dasarnya ini. Nanti kita lihat bedanya. Matius 5 ayat 20 berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau hidup keagamaanmu enggak lebih baik, lebih dari mereka, kamu enggak akan masuk ke kerajaan sorga. Saudara perlu tahu, ahli Taurat, orang Farisi, mereka hafal kitab Taurat. 5 kitab Musa, mereka hafal. Kita enggak. Dan mereka dalam hal tradisi, mereka sangat kuat. Tetapi masalahnya adalah Yesus bilang ada masalah. Makanya dia bilang, kalau hidup kerohanianmu, hidup ibadahmu enggak lebih dari mereka, kamu enggak bisa masuk kerajaan surga. Nah, apa yang kita perlu lebih dari mereka? Kita lihat Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kalau hidup keagamaanmu seperti orang Farisi, ingat mereka melakukan kewajiban untuk dilihat orang. Jadi kekudusan yang mereka bangun itu hanya buat penampilan. Nah, kita sering menilai seseorang kudus dan tidak dari penampilan. Oh, dia pelayanan. Oh, dia kalau doa, saya merinding-merinding, Mak. Ya, kuburan juga banyak yang merinding. Ya. Saudara, kekudusan yang Yesus maksud adalah ini. Sesuatu yang mau keluar dari hati. Kita lihat ayat 4-nya. Lihat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi dibilang kita jangan melakukan kewajiban agama supaya dilihat orang. Terus ngapain? Kamu lakukan secara tersembunyi. Gak perlu pamer, tetapi itu keluar dari hatimu buat Tuhan. Kita semua bisa melayani di depan saudara, tapi saudara gak tahu itu buat pamer atau tidak. Hanya saya dengan Tuhan yang tahu apakah saya berdiri di sini untuk pamer atau tidak. Ketika kita melakukan kewajiban agama kita untuk pamer, untuk dilihat orang, kekudusan kita itu munafik. Kesalehan kita itu palsu. Kekudusan Tuhan selalu dimulai dari dalam. Makanya saya tulis gini, kekudusan artinya ketaatan yang diekspresikan karena kasih dan hormat. Ketaatan karena kasih. Amin. Nah, kita lihat bedanya. Sumber kekudusan bagi pemuka agama adalah hukum dan aturan. Bagi Yesus sumber kekudusan adalah hubungan kasih dengan Bapa. Ketika saudara
mengalami kasih Tuhan, ketika saudara mengalami cintanya Tuhan, saudara dengan sendirinya akan punya kerinduan untuk menyenangkan Dia. Dengan sendirinya saudara akan menetapkan batasan buat diri saudara dalam pergaulan, dalam pelayanan, dalam semua hal. Saudara, saya tadi pagi bilang, bagi orang tua, kalau saudara bisa mengajarkan anak-anak saudara, membimbing mereka untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi dari muda, sebenarnya saudara sudah menang dalam banyak hal. Karena ketika mereka mengalami Tuhan secara pribadi, mereka mengalami kasih Tuhan secara pribadi, otomatis di hati mereka ada kerinduan yang besar untuk menyenangkan Tuhan. Sekalipun orang tuanya gak melihat. Gak ada yang lihat. Dengan sendirinya cinta mereka sama Tuhan menjadi batasan buat mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat dan merusak. Amin. Demikian juga dalam pernikahan kita. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, cinta Tuhan, hal itu yang menjadi proteksi buat kita. Sebagai gembala saya nggak bisa kasih batasan buat saudara. Saya kasih pengertian, tetapi saudara sendiri yang memutuskan batasan seperti apa buat diri masing-masing. Ya. Yang kedua, sikap terhadap dosa. Pemuka agama menghakimi. Yesus mengampuni dan memulihkan. Yang ketiga, gaya hidup. Bagi pemuka agama sesuatu yang ditampilkan. Tetapi itu enggak dimulai dari perubahan dari dalam. Ya. Nah, bagi Yesus gaya hidup kekudusan adalah kemurnian hati. Kita selalu menjaga hati kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Makanya kita nggak bisa nilai orang hanya karena penampilan. Yang keempat, relasi dengan pendosa. Pemuka agama akan selalu berusaha menjauh dan meremehkan. Tetapi Yesus merangkul dengan kasih. Karena kekudusan Tuhan punya daya tarik untuk menarik orang datang mendekat. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Yesus. Sehingga setiap kali dia ketemu orang itu kayak ada magnet. Waktu saya renungkan hal ini, saya berpikir, selama ini saya pun salah mengerti tentang hal ini. Matius 11 ayat 19. Dikatakan Jesus is a friend of sinners. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus jadi sahabat, tapi dia gak kompromi dengan dosa. Dia sahabat orang berdosa, tapi dia gak kompromi dengan dosa. Kenapa? Karena Yesus punya batasan yang jelas ketika dia berhubungan dengan orang berdosa. Amin. Amin. Kita kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita berusaha menjangkau orang yang belum kenal Tuhan. Saking semangatnya kita menginjil, kita lupa waktu kamu masuk ke sana. Cuman dua pilihan. Kamu mempengaruhi mereka atau kamu dipengaruhi oleh mereka. Kita mendekati mereka untuk jadi jembatan. Tapi di satu sisi kita perlu punya batasan yang jelas. Contoh sederhana. Kalau saudara dulu suka minum. Begitu saudara bertobat. Bukan minum air ya. Minum alkohol. Minuman yang beralkohol. Nah,
Ketika saudara bertobat, saudara bertumbuh, lalu saudara berusaha kembali nginjili teman-teman saudara. Saudara perlu tahu batasan. Jangan, oh enggak, saya enggak. Sekali enggak, 2 kali enggak. Tapi kalau terus-terusan ditawarin. Kalau saudara enggak punya batasan. Apalagi mereka bilang, hanya 1 gelas, enggak mabuk. Mabuk dosa, gak mabuk gak dosa. Ya, gitu. Padahal kita mau menginjili mereka. Akhirnya kita yang diinjili sama mereka. Ini pesan buat kita. Yesus bukan hanya bergaul dengan orang berdosa. Dia mengasihi mereka dengan kasih yang mengubahkan. Jadi ketika dia bangun hubungan, dia mengasihi mereka, dia menerima mereka dengan semua kekurangan tanpa dia menghakimi. Tapi satu tujuannya, fokusnya dia ketika dia bergaul, dia pengen mereka berubah. Bukan karena dipaksa, bukan karena diancam. Persahabatan Yesus bukanlah kompromi dengan dosa, tapi ajakan untuk bertobat. Ya. Nah, gereja dipanggil jadi sahabat orang berdosa, bukan dengan cara berkompromi dengan dosa, tapi jadi jembatan kasih, penerimaan, dan kebenaran seperti Yesus. Saya berdoa, kalau saudara ketemu dengan orang-orang seperti itu di lingkungan saudara, tempat kerja saudara, teman-teman saudara. Doa sama Tuhan, Tuhan kasih aku hati yang kayak kamu. Mulai punya belas kasihan. Tanpa harus menghakimi kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Mereka udah tahu, mereka punya banyak kekurangan. Amin. Kekudusan Yesus tidak menakutkan atau menjauhkan orang berdosa. Tetapi sebaliknya memiliki daya tarik yang kuat untuk menarik orang berdosa datang mendekat padanya. Dan saya percaya Yesus yang sama yang hidup dalam saudara dan saya. Sampai hari ini dia masih lakukan hal itu. Lewat hidup saudara dan saya. Itu kerinduannya. Sekarang kita masuk mengejar kekudusan. Setelah saudara mengerti kekudusan seperti apa? Nah sekarang baru kita ngomong mengejar kekudusan. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang pertama dari ayat ini kita belajar. Jadikan kekudusan itu target. Jadi fokus. Hari-hari ini kita di-challenge setiap hari di media sosial apa yang kita lihat. Kita berlomba-lomba mengejar kesuksesan. Apalagi popularitas dan sebagainya. Dan kita nggak pernah berpikir kalau Alkitab minta kita kejarlah kekudusan. Ingat kekudusan adalah ketaatan yang diekspresikan karena kasih kita pada Tuhan. Amin. Kenapa kita perlu mengejar kekudusan? Karena kekudusan dibutuhkan untuk kita bisa melihat Allah. Nah, mendefinisikan melihat Allah, ini yang kita perlu belajar. Melihat Allah. Nah, kita lihat Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ternyata untuk melihat saudara perlu mengecap. Rasa dulu baru lihat. Kita terbalik, kita biasa lihat dulu makanannya enak apa enggak. Warnanya, penampilannya, betul enggak?
Tapi Alkitab terbalik. Kamu rasa dulu baru kamu lihat. Karena yang dimaksud melihat bukan melihat dengan ini. Melihat di sini artinya kamu mengenal dia. Kamu mengerti dan memahami dia. Di tengah masalah kamu mengerti dia. Pergumulan kita, doa kita belum dijawab. Kita tetap belajar untuk mengerti dia. Kita bisa mengerti, memahami. Di tengah kita diberkati. Ya, lagi di atas gunung. Saudara tetap bisa melihat dia. Memahami dan mengerti dia. Kenapa dia memberkati engkau. Mempercayakan engkau. Jadi dalam semua hal kita belajar untuk mengerti dan memahami. Pengenalan akan Allah itu berhubungan dengan dua hal. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara masih ingat ayat itu? Pengenalan kita akan Allah itu berhubungan dua hal. Kekuatan kita dan tindakan kita. Keputusan dan pilihan yang kita buat. Jadi saudara dan saya mengenal Allah. Harusnya dampaknya pada apa? Kekuatan. Waktu kita hadapi masalah, waktu kita hadapi tantangan. Kita gak mudah goyah. Kita gak mudah menyalahkan Tuhan. Kita gak mudah patah semangat. Kenapa? Karena kita mengenal dia. Kamu sudah mengalami pertolongan Tuhan berkali-kali, bertahun-tahun. Tapi itu gak berpengaruh pada kekuatan rohanimu. Maka ada sesuatu yang salah dengan pengenalan. Pengenalan akan Allah akan berhubungan dengan tindakan kita, actionnya kita, keputusan dan pilihannya kita. Karena semakin kamu mengenal Allah, kamu tahu pikirannya. Tuhan tuh begini loh, Tuhan tuh begini loh. Ya. Yang berikut. Matius 5 ayat 8. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. John Wesley bilang kekudusan sejati tidak terletak pada kesalehan lahiriah, tetapi pada kemurnian hati. Di era saat ini kita kelihatan. Makanya setiap hari kita habiskan di sini buat apa? Kita lihat. Dan apa yang kita lihat membangun persepsi kita dalam banyak hal. Dan tanpa kita sadari, pikiran kita, cara berpikir kita disetel oleh barang ini. Oleh apa yang kita baca. Kalau yang kita baca benar jadi benar. Tapi kalau yang kita baca salah jadi salah kita. Nah, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jelas, kekudusan berhubungan dengan hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, bukan kelakuannya, bukan. Karena kelakuan bisa disetel. Saudara gak percaya, saudara ke perempatan jalan, lalu lihat kalau ada polisi sama gak ada polisi. Saudara ngerti maksud saya? Kalau ada polisi, kebanyakan pakai helm. Lampu merah berhenti. Itu namanya perilaku. Kelakuan. Betul ya? Kalau nggak ada polisi, nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena yang berubah kelakuan. Tergantung pada situasi. Sementara Tuhan mau ada polisi atau enggak ada polisi, kita tetap taat. Karena dari hati kita. Itulah kekudusan. Kekudusan tidak berhubungan, enggak boleh nonton bioskop.
Waktu kamu mengerti kekudusan itu mulai dari kemurnian hati. Kekudusan adalah ketaatan yang diekspresikan karena kasih. Maka kamu sendiri akan menaruh batasan di hati kamu. Boleh nggak nonton? Boleh. Tapi sabar dulu, ada batasannya. Film apa yang saya harus nonton? Amin. Dan gak mungkin orang tuamu, anak muda jadi kayak Pak Polisi yang berdiri tiap hari di perempatan. Yang selalu teriak, weh gak boleh, weh. Gak ada. Apalagi kalau kamu sudah keluar dari rumah pergi sekolah. Gak ada yang lihat kamu. Makanya anak-anak kalau papa mama sering telepon, bukan cuma karena kangen, saya kasih tahu. Kadang-kadang dia cuma pengen ngecek. Tapi kalau orang tuanya dari kecil gak bawa anak ini untuk ngalami Tuhan. Secara pribadi, dia akan punya begitu banyak kekhawatiran waktu anaknya keluar dari rumah. Amin. Ya. Kemampuan kita untuk melihat sangat ditentukan oleh seberapa bersih dan murninya hati kita sehingga kita bisa melihat dan mendengar tuntunan Tuhan dengan jelas. Tanpa hati nurani yang bersih atau murni, iman kita kandas, tidak bisa bertumbuh. Nanti saudara baca sendiri. Jadi ternyata kekudusan berhubungan dengan hati kita. Dan hati kita seringkali menentukan cara pandang kita dan cara berpikir kita. Apa yang kita lihat seringkali dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Nah, saya ingin address dua hal aja. Kenapa kita disuruh menjaga hati dengan seluruh kewaspadaan? Seringkali kekhawatiran dan kesombongan kita bisa membuat hati kita tercemar sehingga kita tidak bisa mendengar atau melihat tuntunan dengan jelas. Nah, kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. Tahukah saudara, waktu saudara tawar hati, kecillah kekuatanmu. Kenapa? Tawar hati yang dia serang. Ya, hati kita. Ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? Ayat 16, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara kasih tahu sebelahmu, yang menyertai kamu jauh lebih banyak. Amin. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Apakah orang ini buta sehingga Elia berdoa? Mata jasmaninya terbuka, tapi mata rohaninya ketutup. Dia gak bisa melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketakutan dan kekhawatiran seringkali itu mengaburkan pandangan kita. Saya masih ingat ketika saya memutuskan untuk full time. Saudara, jujur saya ketakutan. Saya sudah tahu panggilan saya dari setelah saya bertobat beberapa tahun kemudian. Saya dapat sendiri dan diteguhkan oleh beberapa hamba Tuhan.
Tapi jujur waktu keputusan untuk melangkah jadi full time. Saya ketakutan. Kenapa? Sederhana. Saya lihat musuh saya di depan jauh lebih besar. Bagaimana nanti kalau saya menikah? Bagaimana nanti saya punya anak? Bagaimana nanti anak-anak saya mau sekolah? Itu udah mikir gitu. Pendeta. Tahukah saudara, kekhawatiran dan ketakutan seringkali melumpuhkan kita. Sehingga kita melepaskan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali karena kekhawatiran dan ketakutan kita memilih jalan pintas daripada kita mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan membuat kita menuntut untuk mengerti sebelum kita bersedia untuk taat. Saudara pernah mengalami gak? Saya pernah mengalami. Nah, seringkali ketika masalah, terutama dalam kondisi ada masalah, kita akan mulai selalu pertanyaannya sama. Saya sudah ketemu banyak orang datang ke saya dan tanya, Tuhan, Pak, kenapa hal ini terjadi sama saya? Nah, saya bilang, saya nggak tahu karena saya bukan Tuhan. Why? Why God? Why? Kenapa saya sakit? Kenapa usaha saya bangkrut? Kenapa anak saya begini? Kenapa? Saya kasih tahu saudara. Kesombongan kita yang membuat kita menuntut Tuhan menjelaskan semua hal. Untuk membuat kita mengerti, baru kita mau taat. Baru kita mau menerima. Saya kasih tahu saudara. Bahkan kadang-kadang yang datang sama saya bilang ini, Pak Jiri saya kan rajin berdoa, baca firman, pelayanan. Apalagi? Rajin kasih perpuluhan. Dia kasih semua listnya dia. Nah saya ketawa, saya bilang sama dia. Semua list kebaikan kamu tidak bisa mengatur Tuhan untuk membentuk dan mendewasakan kamu. Cintanya dia sama kamu yang membuat dia nggak bisa biarkan kamu ada dalam keadaan kamu saat ini. Karena sebagai seorang bapak yang baik, dia bilang begini, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Bapak yang baik, dia tahu kapan dia perlu mendidik kita, mengajar kita. Tahukah saudara sebagai orang tua, kalau anak saudara bodinya tambah gede, tapi gayanya kayak anak kecil, saudara bingung gak? Saudara bawa ke psikolog, psikiater, semua dokter saudara bawa. Kenapa? Gak normal. Tapi orang Kristen kita mau kayak begitu. Gede ikut Tuhan lama. Tapi karakter, pengertian, pemahaman gak berubah. Makanya Tuhan perlu bentuk kita lewat proses yang namanya pengudusan. Nah saya masuk ke ini yang terakhir. Saudara lihat ini. Ada 3 tahapan yang kita lewati dalam hidup setelah kita bertobat. Pertama namanya justification. Kita dibenarkan. Oke? Justification. Kita orang berdosa jadi orang benar. Bukan karena perbuatan kita.
Saudara jadi orang benar nggak ada hubungan sama perbuatan saudara. Pastikan itu di pikiran saudara. Karena kalau enggak, hari ini saudara berbuat benar, saudara jadi orang benar. Besok saudara bisa buat salah. Saudara jadi orang berdosa. Makanya iman kita, rohani kita itu naik turun kayak yoyo. Hari ini jadi orang benar, besok orang berdosa, orang benar, orang berdosa, orang benar, orang berdosa. Dan tiap kali kita datang sama Tuhan berdoa, kita rasa diri kita gak layak. Waktu saudara jadi orang benar. Ini berkali-kali saya perlu ngomong. Karena kita banyak ketipu di sini. Waktu kita lahir baru kita jadi orang benar. Saudara masih bisa buat dosa? Bisa. Tapi saudara jadi orang benar yang lagi berbuat dosa. Orang benar yang lagi gosipin orang. Orang benar yang lagi marah. Orang benar yang gak bisa kendalikan emosi. Orang benar yang kelakuannya kayak anak-anak. Orang benar yang kepahitan. Orang benar yang mau menang sendiri. Orang benar. Setelah melewati justification, kita masuk di sanctification. Pengudusan. Nah, disinilah kita sedang ada di sini. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah itu saudara dan saya akan mengalami yang namanya pengudusan. Process of being made holy, more like Jesus. Sebuah proses di mana terus menerus kita dikuduskan atau menjadi kudus, menjadi seperti Yesus. Ini yang sering kita bilang proses. Amin. Ini yang kita sedang lewatin. Dan yang terakhir adalah setelah kita dipanggil Tuhan pulang. Namanya glorification, setelah kita memakai tubuh kemuliaan. Yang terakhir ini. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Kalau saudara hanya baca ayat pertama, saudara akan bilang ini semua Tuhan yang tentuin. Untuk jadi perabot yang mulia atau perabot yang kurang mulia. Karena dibilang dalam rumah, bicara tentang dalam rumah Tuhan. Ada orang-orang, ada perabot yang dipakai untuk tujuan mulia, ada yang untuk kurang mulia. Kalau kita hanya baca ayat yang pertama. Tetapi ayat yang kedua itu sangat bisa menjelaskan. Kenapa kita lihat ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukan cuman karena kedaulatan Tuhan. Tetapi ada bagian dari orang tersebut. Dibilang begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Kerelaan kita untuk disucikan lewat proses pembentukan akan mempersiapkan kita untuk menjadi perabot yang dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Kudus dari kata kados yang artinya dipisahkan atau dikhususkan untuk Tuhan. Semua orang percaya adalah orang-orang yang dipisahkan untuk Tuhan. Dan pastikan bahwa hidup saudara rindu hidup saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Dan semua orang dipanggil jadi pendeta seperti saya. Tapi semua kita adalah perabot di rumah Tuhan. Di pekerjaan saudara, di komunitas saudara, bahkan di rumah. Pertanyaan cuma gini, mau enggak kita disucikan, dikuduskan dalam proses sanctification.
Semua proses yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang menguduskan kita. Supaya dia bisa pakai kita untuk tujuan dan maksud yang mulia. Seringkali kita bisa lihat orang ini hebat, orang ini begini, orang ini begini. Saudara, karena orang itu dia mau bayar harganya. Kita bangun pagi mau baca Alkitab aja susah. Ya, datang latihan, sacrifice waktu, masih banyak alasan. Dan masih banyak hal yang lain. So, ini saja yang saya bisa share buat saudara. Kekudusan tidak berhubungan dengan penampilan. Kekudusan adalah ketaatan. Hati kita, dari hati kita, yang diekspresikan lewat tindakan. Karena kasih. Tuhan memberkati saudara semua.